Ramadan bersama Al-Iman, belajar ikhlas, belajar sabar. Semoga setiap ilmu yang dikaji menjadi amal cahaya abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, terkhususnya nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Allah kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, minadz-dzulumati ila nur ila shiratal mustaqim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tak habis nikmat bagi kita semua. Allah telah memberikan kita umur yang panjang sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan beribu-ribu kebaikan. Maka dari itu kita selaku umat muslim perlu mengoptimalkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah di bulan yang penuh keberkahan ini. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 191 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaru fi khalqis samawati wal ardh. Yang artinya, mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir, yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Dan merekalah adalah orang-orang yang selalu merenungkan ciptaannya langit dan bumi. Di dalam ayat ini memerintahkan kepada kita semua untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, terkhususnya merenungkan bertafakur akan ciptaannya, kekuasaan-kekuasaannya yang bisa menumbuhkan ke jiwa kita, ke dalam diri kita rasa kesadaran yang tertinggi, dan untuk serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, duduknya saya di sini, saya akan sedikit bertausiah mengenai tentang macam-macam tafakur dan buahnya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, perlu sekali kita membahas mengenai tentang definisi atau takrif dari tafakur tersebut. Perlu kita ketahui bahwasannya tafakur adalah bahasa Arab yang diambil dari asal kata tafakkaro yatafakkaru tafakkuran, yang artinya berpikir. Bahkan sebagian ulama mengartikan juga tafakur adalah merenungkan. Adapun menurut istilah, para alim ulama mengatakan bahwasanya tafakur adalah satu di antara guna untuk menajamkan daya ma'rifat kita kepada Allah melalui ciptaan-ciptaannya, melalui kekuasaan-kekuasaannya. Oleh karena itu perlu kita ketahui dalam kutipan seorang ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani, di dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad, di dalam makalah yang ke-15-nya, yang mana yang berbunyi wal maqalatu fil khamsati asyara anil jumhuril ulama annal fiqrata ala khamsati awjuhin. Dari jumhur ulama mengatakan
Sesungguhnya berpikir atau bertafakur itu ada 5 macam. Fikratun fi ayatillahi yatalawadu minha atau hidu wal yakinu. Yang pertama, bertafakur tentang kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ciptaan Allah. Ini akan menumbuhkan rasa ketauhidan dan keyakinan di dalam diri kita kepada Allah. Oleh karena itu, siapapun yang ingin di dalam dirinya tumbuh rasa keyakinan yang mantap, ketauhidan yang mantap kepada Allah, maka salah satu jalannya itu bertafakur akan ciptaannya dan kekuasaannya. Yang kedua, wa fikratun fi ala illahi ta'ala yatalawadu minha al mahabbatu wasyukru. Yang kedua, bertafakur tentang anugerah-anugerah Allah, nikmat-nikmat Allah. Ini akan menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Allah, rasa syukur kita kepada Allah. Maka dari itu, siapapun yang ingin menambah rasa cintanya kepada Allah, menambah rasa syukurnya kepada Allah, maka tak henti-hentilah ia harus merenungkan akan anugerah-anugerah dan nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya. Seperti itu. Dan yang ketiga, dari berbagai macam tafakur adalah wa fikratun fi wa'dillahi ta'ala yatalawadu minha ar-rubbatu, yang artinya bertafakur tentang janji-janji Allah. Ini akan menumbuhkan di dalam jiwa kita rasa semangat dalam ibadah kepada Allah. Maka daripada itu, siapapun yang ingin menanamkan rasa semangat di dalam hati untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka sebagian jalan yang perlu ditempuh ialah merenungkan janji-janji Allah. Sebagaimana semisal contoh, barang siapa yang berbuat satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakan, maka Allah akan membalas dengan kali-kali lipat balasan. Seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Yang keempat, wa fikratun fi wa'idillahi ta'ala yatalawadu minha al-haibati. Berpikir, bertafakur tentang ancaman-ancaman Allah. Ini akan menumbuhkan rasa enggan atau tidak bermaksiat kepada Allah. Siapapun yang ingin di dalam hatinya tertanam rasa ketidakingginan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka renungkanlah akan ancaman-ancaman Allah, siksa-siksaan Allah, dan murka-murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan poin yang kelima, wa fikratun fi taksiri nafsihi anit ta'ati ma ihsanillahi ta'ala ilaihi yatalawadu minha al-hayati. Yang artinya bertafakur tentang diri sendiri akan sedikitnya pengabdian kita kepada Allah, padahal Allah terlalu banyak memberikan beribu-ribu kenikmatan dan beribu-ribu anugerahnya kepada kita. Itu akan, ketika kita mentafakuri hal tersebut, itu akan menumbuhkan di dalam jiwa kita rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang ingin tumbuh di dalam jiwanya rasa malu kepada Allah, maka renungkanlah, tafakurilah akan pengabdian kita selama ini kepada Allah, sedikitkah atau banyakkah. Hadirin rahimakumullah yang saya hormati, sesudahnya kita mengetahui akan macam-macam tafakur dan buahnya, perlu kita mengetahui sedikit hikmah atau manfaat dari bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat dari sebagian banyaknya manfaat bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa menumbuhkan rasa ketenangan dalam hati kita. Hal ini selaras dengan firman Allah yang berbunyi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Hadirin rahimakumullah, bisa kita simpulkan bahwasannya macam-macam tafakur dan buahnya itu ada 5. Yang pertama, jikalau kita bertafakur tentang kekuasaan Allah,
ciptaan-ciptaan Allah itu akan menumbuhkan rasa keyakinan dan rasa ketauhidan kita kepada Allah. Yang kedua, jikalau kita berpikir bertafakur tentang anugerah-anugerah Allah, itu akan menumbuhkan rasa kecintaan dan rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, siapa yang bertafakur tentang janji-janji Allah, itu akan menumbuhkan rasa semangat dalam ibadah kepada Allah. Dan yang keempat, bertafakur tentang ancaman-ancaman Allah, murka-murkanya Allah, itu akan menumbuhkan rasa ketidakinginan untuk berbuat dosa kepada Allah. Dan yang kelima, bertafakur tentang sedikitnya diri kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padahal Allah telah memberikan beribu-ribu banyak kenikmatan kepada kita. Hal tersebut akan menumbuhkan rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ungdur ma qala wala tangdur man qala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.